Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke pertemuan ketujuh ya. Ini merupakan rangkuman dari transformasi Laplace. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang rangkuman pembuktian-pembuktian pada transformasi Laplace dan kemudian kita coba lakukan beberapa contoh soal yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai bentuk ya dalam mentransformasi persamaan diferensial ya ke dalam bentuk Laplace atau Laplacian. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman bisa lebih paham dengan materi kita kali ini ya. Nah, untuk UTS kita akan coba selesaikan ya untuk materinya sampai pertemuan kita pada kesempatan kita kali ini. Nah, dalam rangkuman dari transformasi Laplace, ya kita tahu bahwa transformasi Laplace ya, didefinisikan ya sebagai integral dari 0 sampai eta hingga bilangan E pangkat negatif ST ya, kemudian dikali FT dt, di mana FT ini adalah suatu fungsi terhadap T. Nah, dalam transformasi Laplacian kita akan coba beberapa bentuk. Bentuk yang pertama yang sudah pernah kita buktikan yaitu bentuk Ft-nya sama dengan 1. Maka fungsi Fs-nya atau transformasi Laplacian-nya adalah 1 per S ya. Kemudian untuk bentuk Ft-nya itu sama dengan T pangkat N. Untuk N-nya lebih besar dari negatif 1. Maka dia akan menjadi suatu bilangan gamma atau fungsi gamma ya. Di mana fungsi gamma N plus 1 dibagi S pangkat N plus 1. Nah, fungsi gamma ini kita ingatkan kembali ya, N plus fungsi gamma N plus 1 dengan N faktorial. Ya. Jadi jika di sini 2, maka di sini 2 faktorial. Nah, fungsi gamma-nya penulisannya berarti fungsi gamma 2 plus 1. Jika di sini 3, maka di sini 3 faktorial. Nah, ininya kemudian pangkat dari S-nya ini bertambah 1 ya. Jadi misalnya kalau di sini 3, ini 3 faktorial dibagi S pangkat 4. Seperti itu. Nah, kalau bentuknya cos omega T ya, maka transformasi Laplaciannya menjadi fungsi Fs-nya menjadi S dibagi S pangkat 2 ditambah omega 2. Jika dia sin omega T, maka menjadi omega dibagi S pangkat 2 ditambah omega 2. Ya, yang membedakan sin dan cos ya bilangnya ya. S. Nah, jika bentuknya E pangkat AT dikali 1, maka menjadi 1 per S. Jika ada fungsi lain, misalnya GT, misalnya bentuknya E pangkat AT dikali FT, ya, maka dia menjadi, ya, seperti yang kita buktikan di video sebelumnya, menjadi F. Nah, ini teman-teman harus pahami dan hafalkan ya, rangkuman dari beberapa transformasi Laplacian ini yang berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, di slide berikutnya nanti kita akan coba untuk mencari tahu atau mencoba dengan soal yang ada. Mari kita mulai. Nah, contoh pertama misalnya Ft-nya sama dengan 6 dikali T pangkat 4. 6 dikali T pangkat 4. Ingat kembali kepada bentuk yang kedua, yaitu T pangkat N. 6-nya itu bisa keluar ya, karena dia berupa suatu koefisien, sehingga nanti bisa keluar dari transformasi Laplacian. Karena pada hakikatnya transformasi Laplacian itu kan berupa integral ya, berarti berupa operatornya adalah integral yang kemana ya koefisien itu bisa keluar ya dari fungsi integral. Maka dia bisa menjadi 6 jadi menjadi fungsi gamma S pangkat 5 akan menjadi 6 dikali 4 faktorial dibagi S pangkat 4 faktorial kita punya 4 dikalikan 6 jadi 1/4 dibagi S pangkat 5.
Ini contoh pertama ya, seperti itu bentuknya. Contoh kedua misalnya kita punya bentuk ya E pangkat 2T kali Ft ya, di mana Ft-nya itu misalnya suatu fungsi kembaran terhadap variabel T. Maka berdasarkan ya rangkuman tadi tabel yang di awal, dia menjadi Fs min 2 ya, menjadi Fs min 2 ya. Kemudian nah ini berdasarkan rangkuman yang kita peroleh juga tabelnya, kita peroleh menjadi 1 per S min 2. Ini untuk yang contoh kedua ya, mudah ya, jika bentuknya emang. Nanti di contoh ketiga kita akan coba, misalnya Ft-nya itu suatu fungsi tertentu ya, bukan suatu fungsi secara general seperti ini. Nah, misalnya di contoh selanjutnya, ya di contoh 3 misalnya, kita punya Ft-nya itu E pangkat 2T dikali T. Jadi berarti Ft-nya itu adalah fungsi T, di mana ini T pangkat 1 ya. Nah, dari sini kan kita bisa punya bahwa berdasarkan Laplace dengan rangkuman yang tadi yang kita punya, jika Laplacian dari E pangkat 2T dikali T, maka akan menjadi S min 2 ya. Ini mau bentuk apapun Ft-nya, maka muncul adalah Fs min 2 ya, akan menjadi 1 per S min 2. Tetapi karena di sini ada T, maka kita harus mengkombinasikannya, di mana ketika misalnya kita punya transformasi Laplaciannya itu 1 per S pangkat 2, maka dia akan menjadi 1 per S pangkat 2. Kenapa? Karena kan ini fungsi gamma ya. Fungsi gamma dari T pangkat 1 ya, N 1 faktorial berarti hasilnya 1 dibagi S pangkat menjadi 1 per S. Untuk yang Ft-nya itu sama dengan T ya. Jadi gabungannya dari kedua bentuk fungsi tersebut, maka kita memiliki ya, karena ini merupakan T pangkat N ya, di mana jawabannya adalah melibatkan fungsi gamma, maka nanti di sini akan menjadi ya E pangkat T dikali T Fs min 2, betul dari ini ya. Nah, sedangkan di sini S min 2-nya kita punya ya di 1 per S min 2 pangkat 2. Dari sini nih, ini kan S pangkat 2. Jika di sininya S 1 per S pangkat 5 gitu ya, maka di sini jadi 1 per S min 2 pangkat 5. Menyesuaikan dengan bentuk soal yang ada. Itu soal untuk yang contoh ketiga. Nah, selanjutnya misalnya untuk contoh keempat. Misalkan ya, kita punya Ft-nya itu E pangkat min 3T kali sin 2T. Hakikatnya kan hampir mirip dengan yang ini ya. Yang di sini membedakan di sini T, Ft-nya, kalau di sini sin 2T. Maka transformasi Laplaciannya jadi E pangkat min 3T dikali sin 2T. Nah, kita ingat bahwa sin 2T ini ya, transformasi Laplaciannya dia melibatkan omega ya. Ini omega, ini omega. Ini omega atau 2 dibagi S pangkat 2 ditambah omega kuadrat atau 2 kuadrat ya. Yang nanti kita punya di sini adalah fungsi 3n. Maka untuk kombinasi transformasi Laplaciannya menjadi E pangkat negatif 3T kali sin 2T. Selanjutnya kita mau memperoleh bahwa transformasi F-nya itu ya, karena di sini kita punya tadi min 3 ya, sama seperti ini S min 2 karena di sini adalah 2. Maka ketika min 3, maka kita punya jadi S plus 3 gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Tetapi kalau tadi kan di sini 1 per S pangkat 2, karena di sini kita punya 2 per S pangkat 2 plus 4, maka S di sini diganti dengan S plus 3. Nah, sehingga menjadi 2 dibagi S plus 3 pangkat 2 ditambah 4. Nah, ini transformasi Laplaciannya ya. Untuk soal contoh nomor 4. Oke. Nah, selanjutnya contoh nomor 5. Misalkan kita punya bentuknya Ft sama dengan gabungan penjumlahan dari T 3 akar T ya, sin 2T cos 2T. Maka
Kan di sini kita punya sin 2T kali cos 2T. Ya. Sedangkan transformasi Laplaciannya itu kan dia hanya saja ya, sin atau cos. Nah, ini kan bisa diubah menjadi setengah sin 4T. Ya. Sedangkan di sini bentuk akar berubah menjadi pangkat pecahan. Jadi 3T pangkat 1/2. Maka transformasi Laplaciannya dengan sama ya dengan sebelumnya, tapi di sini merupakan gabungan. Ya, ingat lagi tentang penjumlahan dari dua transformasi Laplacian, maka dengan penjumlahan masing-masingnya bisa dipecah menjadi seperti ini. Ya, jadi 3 bisa keluar ya, karena dia merupakan koefisien bisa keluar, sehingga menjadi 3 dikali transformasi Laplacian dari T pangkat setengah ditambah setengah kali transformasi Laplacian sin 4T. Ya. Nah, di sini ya akan menjadi fungsi gamma ya. Dengan n-nya itu kan setengah. Jadi fungsi gamma setengah tambah 1. S-nya juga sama, pangkat setengah tambah 1. Untuk yang bentuk ini kan menjadi bentuk trigonometri ya, menjadi setengah dikali 4 dibagi S pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Ya, bisa dilihat di tabel rangkumannya transformasi Laplacian. Oke, permasalahannya adalah di fungsi gamma setengah tambah 1. Nah, ingat kembali tentang sifat dari fungsi gamma, ya, di mana dia bersifat rekursif, ya. Jadi fungsi gamma n plus 1 itu sama dengan n dikali fungsi gamma n. Ya. Maka jika kita punya di sini, kita bisa lihat nih, di setengah tambah 1, ini misalnya n-nya setengah, maka akan menjadi ya fungsi gamma setengah ya dikali fungsi gamma setengah ya seperti itu. Oke, di mana hasilnya bisa dibuktikan menjadi setengah akar pi. Nah, makanya seperti ini nanti fungsi gamma akan menjadi ya 3 dikali setengah pi. Oh sorry, setengah akar pi ya di sini. Nanti kita akan coba dulu ya. Nah, ini harusnya ini akar pi ya. Ini harusnya akar pi ini Bapak ada kesalahan penulisan. Ini harusnya akar pi jadi 3 nanti akan menjadi 3/2 akar pi. Ya, akar pi per S akar S. Kenapa S akar S? Karena S 3 pangkat 3/2. Ya, jadi S akar S. Kemudian ini 2, S pangkat 2. Sekali lagi ini harusnya akar pi ya. Jadi gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Dan mudah-mudahan menjadi persiapan untuk tes. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.